Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Johan Alexander dengan NIM 1672447 selaku Ketua Pelaksana Kelompok 12 dari kelas 48. Saya Desi Nurhidayanti dengan NIM 1672431. Perkenalkan, nama saya Linando Jonathan Turnip dari Fakultas Teknologi Industri dengan NIM 1672483. Nama saya Muhammad Rizaki dengan NIM 1672459. Di dalam video ini, kami akan membahas proposal kegiatan yang telah kami susun berjudul Usaha Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Desa Cimuja mengenai tindakan persekusi dengan metode edukasi dan sosialisasi. Proposal kegiatan kami ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengembangkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika dikutip dari internet, persekusi adalah tindakan atau perlakuan yang tidak adil dan menyakitkan terhadap individu atau kelompok tertentu. Seringkali dilakukan karena perbedaan keyakinan, etnis, agama, dan pandangan politik. Bentuk persekusi bisa beragam, termasuk intimidasi, kekerasan fisik, diskriminasi, dan pengucilan sosial. Namun, kelompok kami lebih memfokuskan lagi topik materi yang akan kami bahas. Persekusi yang akan kami dalami adalah persekusi hasil main hakim sendiri. Pendalaman materi lebih lanjutnya akan dijelaskan di latar belakang nantinya. Topik materi yang kami bahas sangat relevan dengan kajian Pancasila, terutama dalam pengamalan sila kedua dan sila ketiga. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap martabat setiap individu. Tindakan persekusi jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diusung oleh Pancasila. Sementara itu, sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, menggarisbawahi pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, diharapkan tercipta suasana yang lebih aman, damai, dan harmonis, yang pada akhirnya akan memperkuat persatuan di Desa Cimuja dan sekitarnya. Mari menggali lebih dalam lagi tentang proposal kegiatan kami. Minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat Indonesia merupakan isu yang cukup signifikan. Bonus demografi Indonesia dengan jumlah penduduk yang secara kuantitatif banyak, ternyata masih belum mempunyai rasa kesadaran hukum. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan hukum dari pemerintah. Akhirnya, banyak masyarakat yang mendapatkan timbal balik yang negatif, baik bagi diri sendiri dan orang lain. Ketidakpatuhan terhadap peraturan mendatangkan teguran, sanksi, dan bahkan hukuman. Banyak warga yang belum memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum, prosedur yang benar yang harus diikuti, serta dampak hukum dari tindakan yang mereka ambil. Hal ini seringkali menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat atau bahkan tindakan yang melanggar hukum, seperti main hakim sendiri atau persekusi. Salah satu penyebab utama masalah ini adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan hukum dan kurangnya informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban hukum. Untuk Desa Cimuja sendiri merupakan desa yang ada di wilayah Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Di desa tersebut, tindak persekusi masih marak terjadi. Kurangnya pengetahuan tentang hukum di Desa Cimuja menyebabkan warga sering melakukan tindakan persekusi atau main hakim sendiri ketika menghadapi sengketa atau tindak kejahatan. Dalam situasi tersebut, ketidakpahaman terhadap proses hukum yang benar dan hak-hak hukum yang ada sering berujung pada penilaian yang tidak objektif dan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Akibatnya, masyarakat cenderung mengambil langkah-langkah sendiri yang dapat merugikan pihak yang tidak bersalah dan memperburuk ketegangan sosial di Desa Cimuja. Tindakan persekusi yang dilakukan oleh warga Desa Cimuja termasuk dalam pelanggaran HAM. Persekusi berarti melakukan kekerasan atau intimidasi terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam kejahatan tanpa melalui proses hukum yang benar. Hal ini mengabaikan prinsip keadilan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Akibatnya, tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga merusak struktur sosial dan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Untuk perumusan masalah, setelah melakukan observasi dan penelitian tentang desa yang terkait, telah diidentifikasi dua masalah utama yang akan menjadi prioritas dalam merumuskan permasalahan. Kedua isu ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam proposal ini.
Yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan wawasan hukum bagi warga desa Cimuja untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran warga desa Cimuja tentang pentingnya menaati peraturan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Berdasarkan latar belakang disusunnya proposal kegiatan ini, ada dua tujuan besar yang sudah ditetapkan yang sesuai dengan perumusan masalah. Yang pertama, meningkatkan wawasan warga desa Cimuja tentang peraturan dan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan masalah ketika terjadi tindak kejahatan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran warga desa Cimuja tentang hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Ada beberapa manfaat yang kami harapkan. Yang pertama, mencegah tindakan persekusi. Dengan adanya beberapa prosedur hukum yang tepat, warga desa akan lebih paham tentang dampak negatif dari tindakan persekusi. Hal ini akan mengurangi kemungkinan adanya tindakan main hakim sendiri serta tindakan kekerasan terhadap individu yang diduga terlibat dalam kejahatan. Yang kedua, yaitu meningkatkan pengetahuan hukum. Dengan kegiatan ini akan lebih memberikan pemahaman tentang hukum dasar dan hak-hak hukum warga, tentang bagaimana menghadapi tindakan kejahatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan sosialisasi tentang hak asasi manusia akan memberikan pemahaman kepada warga tentang penghormatan terhadap hak-hak individu. Nah, pemahaman yang diberikan ini akan membuat warga mengerti tentang pentingnya menghargai hak-hak orang lain dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang sah, serta mengajarkan prosedur yang benar dalam menangani tindak kejahatan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa melanggar hak asasi manusia. Gambaran umum pada kasus proposal kami yaitu banyaknya aksi persekusi yang dilakukan oleh pemuda dan juga orang dewasa di suatu desa yang disebut Desa Cimuja, membuktikan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pemuda dan juga orang dewasa. Para pemuda dan orang dewasa di Desa Cimuja ini cenderung melakukan kegiatan main hakim sendiri yang menyebabkan pelaku kejahatan ini mendapatkan hukuman ataupun sanksi yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya ada dua kasus. Yang pertama adalah ada dua pria yang kepergok mencuri cabai 5 kg, itu babak belur dihajar massa. Dan ada lagi kasus pria yang ingin mencuri sepeda motor, kemudian dipergok oleh warga, akhirnya jadi bulan-bulanan warga. Nah, rendahnya kesadaran para pemuda dan juga orang dewasa di Desa Cimuja untuk menyelesaikan masalah sesuai hukum yang berlaku. Hal ini menggerakkan kami untuk melakukan kegiatan edukasi dan juga sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada jenjang remaja akhir ataupun pemuda. Untuk metode pelaksanaan akan kami bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua edukasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Untuk metode sosialisasi akan kami lakukan dengan cara penyuluhan hukum secara langsung di Desa Cimuja dengan menyebarkan aturan-aturan bagaimana cara menyelesaikan masalah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dan juga melakukan penyuluhan terkait aturan-aturan HAM yang berlaku di Indonesia. Kegiatan penyuluhan ini akan diisi oleh narasumber yang memang ahli pada bidangnya. Rencananya akan diisi oleh salah satu anggota kepolisian. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan agar warga Desa Cimuja dapat lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan aturan-aturan HAM yang berlaku di Indonesia agar tidak melakukan main hakim sendiri ataupun agar kegiatan ataupun kasus persekusi dapat berkurang di Desa Cimuja. Untuk yang kedua adalah metode edukasi, di mana kami akan membuat komunitas WhatsApp bagi para peserta sosialisasi. Di dalam komunitas tersebut kami akan selalu menyebarkan aturan-aturan terkait bagaimana menyelesaikan masalah sesuai hukum yang berlaku
dan juga aturan-aturan HAM. Kemudian di dalam komunitas itu juga kami akan selalu menyebarkan kasus-kasus persekusi yang terjadi di luar desa Cimuja agar warga desa Cimuja dapat lebih menyadari bahwasannya kasus persekusi dapat sangat berdampak negatif bagi korban. Kemudian untuk metode yang terakhir adalah evaluasi, di mana kami akan membuat kuesioner yang harus diisi oleh seluruh peserta sosialisasi untuk menjadikan itu sebagai tolak ukur pemahaman warga desa Cimuja, seberapa paham mereka mengenai kasus persekusi dan juga bagaimana cara menyelesaikan masalah sesuai aturan yang berlaku agar tidak menjadi pemain hakim sendiri. Roadmap kegiatan yang pertama kami lakukan yaitu dengan mengidentifikasi masalah. Kami melakukan evaluasi situasi dan kebutuhan yang berkaitan dengan tindakan persekusi yang terjadi di desa Cimuja ini. Nah, dalam tahap ini juga kami memperkirakan tentang pemahaman warga desa Cimuja yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nah, kegiatan selanjutnya yang kami lakukan yaitu perencanaan aksi dengan menyusun program proposal dan merancang tentang materi kegiatan hukum dasar termasuk hak-hak hukum warga dan prosedur hukum yang benar. Dalam tahap ini kami juga melakukan persetujuan untuk melakukan penyuluhan hukum. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini seluruh kegiatan yang tertera dalam proposal akan dilaksanakan, khususnya pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan persekusi dan hak asasi manusia terhadap warga desa Cimuja. Lalu, kegiatan terakhir yang kami lakukan yaitu monitoring dan evaluasi. Kami memantau perkembangan kasus tindakan persekusi dan tindakan hukum ini yang diambil di desa Cimuja. Lalu kami mengumpulkan feedback dari peserta program yang ikut dalam penyuluhan ini untuk menilai efektivitas dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Demikianlah gambaran umum dari proposal kegiatan ini. Besar harapan kami, kegiatan yang mungkin akan kami lakukan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum dan beradab.